Assalamualaikum semua. Kembali lagi nih dengan kami kelompok 4B. Kelompok kami beranggotakan Irna Suci Ramadanti, Safina Nabila, Laura Agustina Program, Anggi Tiara Oktashifa, Sri Damayanti, dan Hisham Abdul Aziz. Tahukah kamu, setelah fertilisasi yang menghasilkan zigot, untuk dapat menjadi bayi yang lucu, zigot harus membelah terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih proses pembelahan itu? Yuk simak video berikut. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu pembelahan. Pembelahan, atau yang disebut dengan cleavage, merupakan segmentasi yang terjadi setelah pembuahan. Proses ini terjadi setelah sperma membuahi ovum. Zigot membelah berulang kali secara mitosis. Proses pembelahan ini diaktifasi oleh enzim mitotic promoting factor. Proses pembelahan ini diawali dengan satu sel zigot yang membelah menjadi 2 sel zigot, lalu membelah menjadi 4 sel zigot, lalu membelah lagi menjadi 8 sel zigot, dan seterusnya. Selanjutnya ada parameter penentu tipe pembelahan. Yang pertama, ada faktor di dalam sitoplasma ovum, posisi terbentuknya benang spindel mitosis, dan waktu pembentukannya. Yang kedua, jumlah dan penyebaran yolk di dalam ovum. Sel telur pada hewan memiliki 2 buah kutub. Yang pertama, animal pole atau kutub anima, dan yang kedua adalah vegetal pole atau kutub vegeta. Pada animal pole terdapat banyak sitoplasma dan sedikit yolk. Sedangkan pada vegetal pole terdapat sedikit sitoplasma dan banyak yolk. Inilah alasan mengapa pada beberapa jenis hewan, proses pembelahan ini hanya terjadi pada kutub anima, karena benang-benang spindel mitosis tidak dapat menembus yolk yang terdapat pada vegetal pole. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan tipe-tipe pembelahan pada sel telur hewan. Pola pembelahan sel telur hewan terbagi menjadi 2, yaitu holoblastik dan meroblastik. Untuk pembelahan holoblastik terjadi pada tipe telur isolesital dan telolesital. Pembelahan pada tipe telur isolesital terbagi menjadi beberapa tipe simetri, seperti simetri radial yang terjadi pada Echinodermata dan Amphioxus, spiral pada moluska, bilateral pada Ascidians, dan rotasi pada mamalia. Pembelahan pada tipe telur telolesital terbagi menjadi 2 simetri, yaitu radial yang terjadi pada amfibia dan bilateral yang terjadi pada cephalopoda. Untuk pembelahan meroblastik terjadi pada tipe telur megalesital dan centrolesital. Pembelahan pada tipe telur megalesital membelah secara diskoidal atau membentuk cakram seperti yang terjadi pada reptil dan aves. Sedangkan pada tipe telur centrolesital, telur membelah secara superficial dan terjadi pada sebagian besar arthropoda. Berikut ini adalah langkah kerja dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Pembelahan pada amfibia. Pada amfibia, tipe telurnya yaitu telolesital dengan pembelahan holoblastik. Ketuntasan pembelahannya kontinu, juga pembelahannya sempurna. Namun, prosesnya lebih lambat pada kutub vegetal karena kutub tersebut kaya akan kuning telur daripada kutub animal. Akibatnya, ukuran selnya pun bervariasi. Setelah fertilisasi, sel telur melakukan pembelahan. Pembelahan pertama, arahnya vertikal dengan blastomer yang terbelah menjadi 2 dan bentuknya simetris. Namun, ketika proses pembelahan mulai mencapai kutub vegetal, pembelahan kedua pun mulai terjadi. Pembelahan kedua ini arahnya tegak lurus pembelahan pertama, dengan blastomer yang terbelah menjadi 4 simetris. Namun, ketika proses pembelahan kedua ini mulai mencapai kutub vegetal, pembelahan ketiga pun terjadi. Pembelahan ketiga arahnya horizontal, namun letak pembelahannya dekat dengan kutub anima. Hal tersebut dikarenakan terdapat yolk pada kutub vegetalnya.
Sehingga blastomer yang dibentuk pun ukurannya asimetris dengan jumlah 8. Berbeda dengan pembelahan pertama dan kedua, pembelahan ketiga ini melakukan pembelahan secara penuh, lalu pembelahan keempat pun terjadi. Pada pembelahan keempat, arahnya vertikal, dan pada tahap ini terjadi dua pembelahan yang terjadi secara bersamaan. Blastomer yang dibentuk berjumlah 16, sama seperti pembelahan pertama dan kedua yang arahnya vertikal. Ketika pembelahan keempat mulai mencapai kutub vegetal, pembelahan kelima pun terjadi. Pembelahan kelima arahnya horizontal dan terjadi dua pembelahan yang bersamaan. Blastomer yang dibentuk berjumlah 32 dan pembelahan kelima ini terjadi secara penuh, baru berlangsung pembelahan keenam. Pembelahan keenam arahnya vertikal dan terjadi 4 pembelahan dalam waktu yang bersamaan. Blastomer yang dibentuk berjumlah 64 dan ketika pembelahan ini mulai mencapai kutub vegetal, pembelahan selanjutnya pun terjadi. Sehingga pola pembelahan pada amfibia menjadi seperti tabel di bawah ini. Berdasarkan pola pembelahan tersebut, dapat diketahui rumus untuk mengetahui jumlah blastomernya adalah 2N dengan N yaitu jumlah pembelahan. Hasil pengamatan kedua mengenai pembelahan Amphioxus. Berikut ini adalah model stadium pembelahan Amphioxus. Pembelahan pertama berlangsung sekitar 1 jam setelah fertilisasi. Terjadi secara meridional dari kutub anima, menghasilkan 2 blastomer yang sama besar. Pembelahan kedua terjadi secara meridional. Tegak lurus bidang pembelahan pertama menghasilkan 4 blastomer. Pembelahan ketiga terjadi secara horizontal dengan pembelahan berada sedikit di atas bidang ekuator sehingga dihasilkan 8 blastomer yang tidak sama besar. 4 blastomer di daerah anima berukuran lebih kecil disebut mikromer, sedangkan 4 blastomer di daerah vegeta berukuran lebih besar disebut makromer. Pembelahan keempat terjadi secara meridional simultan menghasilkan 16 blastomer. Pembelahan kelima terjadi secara horizontal simultan menghasilkan 32 blastomer. Pada tingkat ini, sel-sel blastomer mulai menyusun diri ke bagian tepi, sehingga mulai terbentuk blastosel. Pembelahan keenam terjadi secara meridional simultan yang menghasilkan 64 blastomer. Pembelahan selanjutnya terjadi secara tidak beraturan. Pembelahan mikromer terjadi sedikit lebih cepat dibandingkan makromer. Berikut ini adalah hasil pengamatan preparat stadium pembelahan Amphioxus. Berikut ini adalah ciri-ciri stadium pembelahan Amphioxus. Hasil pengamatan ketiga mengenai pembelahan amfibia. Berikut ini adalah model stadium pembelahan amfibia. Pembelahan pertama dimulai pada kutub anima dan secara perlahan bergerak menuju daerah vegeta dan membagi 2 sabit kelabu. Pembelahan kedua juga dimulai pada kutub anima yang tegak lurus pembelahan pertama. Pembelahan kedua ini dimulai sebelum pembelahan pertama selesai. Pembelahan ketiga terjadi secara horizontal. Pembelahan keempat adalah meridional simultan. Pembelahan kelima terjadi secara horizontal. Pada amfibia, embrio yang mengandung sel-sel blastomer antara 16 sampai 64 biasa disebut morula. Berikut ini adalah hasil pengamatan preparat stadium pembelahan amfibia. Berikut ini adalah ciri-ciri stadium pembelahan amfibia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelahan pada Aves. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Aves memiliki tipe telur megalosital dan mengalami tipe pembelahan meroblastik atau diskontinu, yang artinya ketika satu pembelahan belum selesai, sudah diikuti dengan pembelahan lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar, pembelahan pada Aves hanya terjadi di bagian germinal disc. Bagian yolk tidak ikut membelah karena bersifat tidak bisa ditembus oleh sitoplasma.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap-tahap pembelahan pada AFES. Pembelahan pertama terjadi dengan arah pembelahan meridian dan menghasilkan 2 sel yang simetris. Pembelahan kedua terjadi pada bidang pembelahan meridian lagi dan menghasilkan 4 sel yang simetris. Pembelahan ketiga terjadi 2 garis pembelahan meridian, tetapi pembelahan yang dihasilkan tidak simetris dan menghasilkan 8 sel. Pembelahan keempat terjadi pada pembelahan ekuator dengan kesimetrisan yang asimetris dan menghasilkan 16 sel. Pembelahan kelima terjadi pada 4 bidang pembelahan meridian yang asimetris sehingga menghasilkan 32 sel. Adapun untuk pembelahan selanjutnya karena sudah tidak teratur sehingga sulit untuk diikuti. Berikutnya, foto preparat pembelahan pada AFES. Dapat teman-teman lihat jika pembelahan pada AFES itu hanya terjadi di bagian kutub animal saja dengan pembelahan sel yang asimetris. Selanjutnya di foto terakhir, produk dari pembelahan ini berupa cakram. Oleh karena itu, hasil dari pembelahan pada AFES adalah discoblastula. Nah, karena pembahasan mengenai pembelahan pada AFES telah selesai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelahan pada mamalia. Mamalia memiliki tipe telur yang sama dengan amfibia dan echinodermata, yaitu isolesital. Namun, letak perbedaannya terdapat pada tipe pembelahannya. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, echinodermata mengalami tipe pembelahan radial dan amfibi mengalami tipe pembelahan bilateral. Sedangkan pada mamalia, berbeda dari echinodermata dan amfibia, mengalami tipe pembelahan rotasi. Agar teman-teman lebih terbayang, mari kita tonton videonya. Video ini merupakan video seorang dokter yang sedang mengamati embrio hasil bayi tabung. Terlihat di video bahwa dari 1 sel membelah menjadi 2 sel, lalu menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, menjadi 16 sel, dan seterusnya, yang mana pembelahan tersebut melewati proses rotasi. Nah, karena pembahasan pembelahan pada mamalia telah selesai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan. Kesimpulannya adalah sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Oh iya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu mendapat notifikasi kalau ada video baru dari kami. Terima kasih.